Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan kesempatan hari ini masih dalam rangka kita menunaikan ibadah puasa. Untuk itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini saya akan mencoba untuk mengakomodir beberapa permintaan dari teman-teman terkait dengan sebenarnya sudah ada, tetapi di sini belum ada untuk PPH 22 dan 23-nya. Jadi di sini saya akan membuat cara menghitung PPN, PPH 22, PPH 23 dalam harga jual barang atau jasa seperti itu. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan untuk perkembangan channel ini untuk teman-teman sekalian. Klik tombol subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat 3 cara, yaitu menghitung PPN, kemudian mencari DPP PPN yang 11%, dan mencari nilai PPH dan PPH 22 dan 23. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara menghitung PPN. Jadi ini contoh ada barang dengan harga itu exclude. Exclude itu belum termasuk PPN. Nama barangnya adalah laptop. Contohnya ya, kuantitinya 1, harga unit 10 juta rupiah. Nah, ini gampang sekali, tinggal dikalikan dengan tarif PPN yang saat ini berlaku, yaitu 11%. Maka PPN-nya langsung ketemulah tuh 1.100.000, sehingga total include PPN-nya adalah 11.100.000 rupiah. Baik, yang kedua, cara mencari DPP PPN. Ini yang masih jadi bahan pertanyaan dari teman-teman, beberapa sih, tidak semuanya. Ada juga yang paham mengenai perhitungan ini, ada juga yang masih bingung gitu. Tidak apa-apa, namanya kita sambil belajar ya. Masih dengan barang yang sama, di sini anggap harganya itu dianggap sudah termasuk PPN atau include PPN. Teman-teman bisa lihat di laptop Asus ini yang saya blok ini. Oke, saya blok kuning semua ya. Nah, ini dia. Quantity 1, harga di sini 11.100.000. Ya, ini 11.100.000. Di dalamnya itu sudah ada DPP dan PPN-nya. Nah, cara mencari DPP-nya bagaimana? Cara mencari DPP-nya, teman-teman bisa lihat rumus DPP barang di bawah ini. Ada 2 cara. Yang pertama, dari total harga ini 11.100.000 ini kita bagi dengan 1,11. Total harga plus PPN dibagi dengan 1,11. Dapatlah DPP 10 juta, sama ya dengan ini. Kemudian PPN kita langsung kalikan saja. Seperti itu ya, kalikan 10%, dan hasilnya adalah 1.100.000. Nah, teman-teman, ada yang bertanya juga, ini 1,1 dapat dari mana bang? 1,1 itu hasilnya adalah dari sini. Jadi 111 dibagi 100. Ini sama dengan 1,11. 111 asalnya dari mana? Ada pertanyaan lagi. 111 adalah hasilnya dari 100 plus 11. 100 itu asumsi harga barang, ya kan, 100%, ditambah dengan 11%. Jadi totalnya 111. 100% itu maksudnya harga barang ini udah full loh 100 gitu, tapi karena ada penambahan PPN makanya ditambahlah sebesar 11 itu. Jadi ini sebagai 11 ini sebagai membagi nantinya gitu ya. Jadi contoh
perhitungan yang kedua, rumus, teman-teman bisa memakai dua rumus ini, atau ada juga cara yang lain, mana yang lebih mudah untuk teman-teman terapkan. Intinya kan kita hanya mencari DPP-nya seperti itu. Nah, cara yang kedua di sini, ini coba saya blok warna biru. Ini harganya sama, kemudian DPP-nya kita coba menggunakan cara yang kedua. Jadi, total harga barang dibagi 111. Jadi ini kita bagi 111, kemudian dikalikan dengan 100. Kita kali 100. Oke. Nah, hasilnya sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara ini, mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Kalau saya rekomendasi untuk yang cara pertama, lebih gampang. Jadi kalaupun nanti kita menggunakan cara pertama nih, terus selanjutnya ada kenaikan PPN lagi, kan kata rencananya ada naik 12% tuh. Berarti 1,11-nya ini menjadi berapa? Ya menjadi 1,12. Asalnya dari mana? Asalnya dari 112 dibagi dengan 100. Hasilnya kan 1,12. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Saya berharap ini teman-teman sudah awam lah, udah paham lah ya, gitu kan. Selanjutnya kita akan menghitung untuk PPh 22 dan PPh 23. Perbedaan PPh 22 dan PPh 23 apa ya? Perbedaannya adalah jika PPh 22 ini biasanya dilakukan oleh pemungut. Jadi dipungut langsung sama si pembeli barang, seperti itu ya. Contohnya BUMN, pemerintah, Pemda, seperti itu ya. PPh 22 ini dikenakan atas barang yang kita jual, jadi bukan jasa. Kalau PPh 23 dikenakan atas transaksi penyerahan jasa, contohnya jasa penyerahan makanan atau catering, kemudian jasa servis komputer, kemudian jasa akuntan dan sejenisnya, seperti itu. Itu akan dipotong PPh 23 dan tarifnya adalah 2%. Sedangkan untuk tarif PPh 22 itu 1,5%. Nah, contohnya ini. Untuk menghitung PPh 22 berarti dari harga DPP kita kalikan dengan 1,5. DPP ini kita kalikan dengan tarifnya. Maka yang dipotong adalah Rp150.000. Yang perlu diingat adalah bahwa DPP ini, bahwa pajak PPh 22 maupun PPh 23 ini melekat pada DPP, seperti itu. Kemudian kita coba hitung untuk PPh 23-nya, jadi sama. Perbedaannya hanya ada di tarif saja, berarti dari DPP kita kalikan dengan tarif yang sebesar 2% tadi. Kita kalikan seperti ini. Oke, PPh 22-nya dipotong 150.000, PPh 23-nya dipotong Rp200.000. Oke, selanjutnya coba kita untuk aplikasi dalam hal penerimaan pembayaran. Di sini ada dua. Yang pertama ini. Jadi ini pembayaran yang diterima atas transaksi ini. Jika transaksi dengan swasta, harga barang, perhitungannya seperti ini, harga barang 10 juta, PPN 1.100.000, kemudian totalnya 11.100.000.
Nah, ini asumsi hanya yang dipotong itu PPh 23 ya. Jadi ini transaksi jasa, anggaplah seperti itu ya. Walaupun di sini tadi contohnya adalah barang, tapi anggap ini transaksinya adalah transaksi jasa seperti itu. Jadi total harga barang plus PPN 11.100.000 dikurangin dengan PPh 23. 23-nya 2% sebesar 200.000, sehingga pembayaran yang diterima jika transaksi dengan swasta adalah 10.900.000. Kenapa? Karena yang dipotong hanya PPh 23. Jadi kita terima transfer dari si customer kita itu 10.900.000. Jadi ini dikurangin ini. PPN kita terima karena transaksinya dengan swasta, jadi bukan pemungut. Kemudian kita lanjut ke pembayaran yang diterima jika transaksi dengan pemerintah atau pemungut. Tadi yang saya bilang, misalnya dengan Pemda, BUMN, yang statusnya memang sebagai pemungut ya. Dan nanti pengaruhnya perbedaan pada pembuatan faktur pajak seperti itu. Di sini harga barang 10 juta, PPN namanya PPN WAPU, wajib pungut 1.100.000, totalnya adalah 11.100.000. PPh 23-nya sama 2/200, sehingga pembayaran yang diterima adalah sebesar 9.800.000. Nah, kenapa berbeda dengan ini? Karena kita balik lagi transaksi dengan pemungut, sehingga unsur perpajakan yang ada di transaksi ini langsung dipungut nih sama si customer kita. Jadi totalnya adalah 11 juta dikurangi PPN yang sudah dipungut, kemudian dikurangi dengan PPh 23 yang sudah dipungut juga, seperti itu. Jadi angka yang kita terima di bukti transfer adalah 9.800.000 rupiah untuk transaksi ini. Nah, sebenarnya kalau diperhitungkan dengan transaksi ini nanti jatuhnya sama juga. Kita akan menerima bersihnya itu adalah 9.800.000, karena di akhir bulan pun kita harus menyetorkan yang 1.100.000 ini ke negara. Nah, kan akhirnya sama juga kan, seperti itu. Hanya bedanya dipungut dan tidak dipungut, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai PPN, PPh 22, dan juga PPh 23. Mudah-mudahan ini berguna, karena saya yakin hal kecil yang menurut kita tidak berguna belum tentu buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.